Berakhirnya pertempuran Britania di Selat Inggris tahun 1940, Nazi Jerman mulai menaikkan pengaruh dan otoritas ke arah Asia, lebih spesifik Asia Tenggara, dengan begitu banyaknya kawasan serta daerah strategis seperti rute kapal, pangkalan kapal perang, hingga sumber daya alam. Kala awal pecahnya Perang Dunia Kedua dan pembukaan kampanye Nazi Jerman, taktik yang diadopsi oleh Nazi Jerman untuk melawan upaya pengiriman pasukan terhadap Britania Raya dari laut adalah dengan pengerahannya kapal perompak komersil hingga battleship miniatur dengan keunikan besar baja rangka kapal kelas penjelajah, namun dipersenjatai dengan ukuran kaliber meriam sekelas battleship. Dari sekian taktik yang dikerahkan Nazi Jerman untuk memporak-porandakan rute kapal pasukan terhadap Britania Raya, salah satu perangkat yang paling menakutkan dan paling efektif untuk melawannya adalah kapal selamnya atau U-boat, yang terkenal dengan perangkat komunikasi militernya, yaitu mesin Enigma, dipergunakan untuk mengirim pesan atau kode rahasia sangat rumit untuk dipecahkan, namun berhasil dipecahkan oleh matematikawan asal Inggris yang bernama Alan Turing pada tahun 1941. Jepang membawa Perang Dunia Kedua ke Asia pada tahun 1941, kemudian melancarkan misi ekspansi serta pengaruhnya ke arah Asia Tenggara. Jepang berhasil menguasai secara mutlak Hindia Belanda atau dikenal Indonesia kini pada 8 Maret 1942. Dengan bergabungnya Jepang dengan blok poros atau blok Aksis, Jerman dapat memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan pada tanah koloni baru yang telah dikuasai oleh Jepang. U-boat yang berpatroli di sekitar Asia Tenggara dikenal sebagai Monsoon Gruppe atau Grup Muson. Kapal U-boat pertama yang datang yaitu U-511 yang menyelesaikan perjalanan. Kapal ini membawa atase Angkatan Laut Jepang Laksamana Naokuni Nomura dari Berlin ke Kure. Kapal itu diberikan ke Jepang sebagai RO-500. Kru Jermannya kembali ke Penang di Malaya untuk menyediakan personel pengganti pangkalan kapal selam utama yang didirikan di bekas stasiun pesawat amfibi Inggris di pantai barat Semenanjung Malaya. Basis atau markas kedua didirikan di Kobe, kemudian basis-basis lainnya terletak di Surabaya, Singapura, dan salah satunya lagi di Tanjung Priuk, Jakarta. Menurut sejarawan Jerman bernama Horst Gierken, Batavia menjadi pangkalan laut penting bagi kapal selam Jerman di wilayah bumi bagian selatan. Setelah Penang terganggu oleh sekutu, kapal U-195, U-219, U-537, dan U-843 pun diperintahkan ke Batavia. Namun, sepanjang tahun 1944, hanya kapal U-168, U-837, dan U-862 yang beroperasi di Lautan Hindia. Sisanya kembali ke Eropa dengan membawa beberapa barang. Dari tahun 1942 sampai Desember 1944, Angkatan Laut Jerman masih mengandalkan basis di Penang dan Singapura. Dengan melihat perkembangan sejak 15 Januari, mereka memindahkan 23 U-boat mereka ke Jakarta. Misi utama U-boat yang berpangkal di sekitar adalah menyerang armada sekutu di sekitar Samudra Hindia dan Australia, mengganggu rute kapal suplai sekutu, terutama di perairan sempit Selat Malaka, dan sebagai alat transport material. Sekitar 1.000 personel Kriegsmarine, mulai dari awak U-boat, perwira, staf angkatan laut, penerbang pesawat angkatan laut, mekanik, serta tenaga kesehatan secara rotasi datang dan pergi di Jakarta. Markas Kriegsmarine Armada U-boat di Jakarta dipimpin oleh Mayor Dr. Herman Kandeler yang berkantor dekat stasiun kereta api Gambir, yang ditunjang pusat perbaikan di Surabaya dan Singapura, dengan pasokan utama bahan bakar untuk U-boat dipenuhi dari Balikpapan yang masing-masing diangkut oleh 2 kapal tanker Jerman berbobot 12.000 ton, Kuito dan Bogota. Seragam yang dikenakan para awak U-boat memiliki desain dan warna khusus untuk daerah tropis, misalnya bahan yang lebih tipis dan setelan celana pendek.
kendala-kendala U-boat yang beroperasi di Asia Tenggara, yaitu hampir semua U-boat yang ditugaskan di Asia Tenggara tak lagi dilengkapi sistem snorkel atau sistem penyaluran cadangan udara melalui tabung, sehingga sebagian awaknya mengalami gangguan pernafasan. Perjalanan di bawah air yang terlalu berlebihan untuk menghindari ancaman sekutu dan suhu yang lebih tinggi dibanding operasi mereka di Samudra Atlantik. Saat Jepang menyerah pada sekutu 12 Agustus 1945, sekutu menerima laporan adanya 2 kapal selam Jepang ex-Nazi Jerman, yaitu I-505 antara lain ex-Nazi U-219 yang berada di Jakarta dan I-506 ex-Nazi U-195 di Surabaya, lengkap dengan para awak serta muatannya yang siap diberangkatkan. Pada September 1945, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945, I-506 alias U-195 sempat dikuasai para pejuang di Surabaya untuk dipergunakan untuk kekuatan laut Indonesia. Namun, kapal selam tersebut gagal dipertahankan karena pasukan Gurkha Inggris keburu datang dan menyerang lalu merebutnya. Riwayat akhir kedua kapal selam tersebut dikaramkan oleh tentara sekutu. Bertepatan Januari 2021 lalu, 76 tahun silam, pada bulan yang sama tahun 1945, tercatat dijadikannya Tanjung Priuk sebagai basis terbesar operasi seluruh U-boat Nazi Jerman di kawasan Asia. Terima kasih telah hadir dan menikmatinya menjelang akhir video. Seluruh link source material dan bukti definisi terdapat pada kolom deskripsi. Like, share, subscribe, dan jangan lupa ketuk bel notifikasi untuk mendapat lebih banyak lagi informasi berbasis sejarah, konflik, dan cerita-cerita heroik dari masa lalu maupun zaman modern. Salam Libera dan sampai nanti.